atau mata pelajaran pemeliharaan chassis. Kita akan membahas KIKD 3.25 yaitu mendiagnosis kerusakan sporing, dan 4.25 yaitu memperbaiki sporing. Kita ke materi. Pengertiannya, geometri roda atau wheel alignment adalah sudut-sudut kemiringan roda yang dibentuk oleh garis sumbu vertikal jika kendaraan dipandang dari depan, samping, atau atas. Jadi yang dimaksud di sini adalah roda bagian depan. Kemudian fungsi geometri roda adalah untuk memudahkan pengemudian kendaraan, menstabilkan pengemudian, menghasilkan daya balik kemudi yang baik, dan mengurangi keausan ban. Komponen-komponennya atau jenis-jenisnya adalah geometri roda atau wheel alignment terdiri dari sudut camber, sudut caster, steering axis inclination atau kingpin inclination, toe in dan toe out. Terus yang terakhir adalah perbedaan sudut belok. Kita masuk ke sudut camber yang pertama. Pengertiannya adalah camber adalah kemiringan roda bagian atas ke arah dalam atau luar terhadap garis sumbu vertikal jika kendaraan dilihat dari depan. Jadi ini jika dilihat dari depan, roda itu bagian atasnya dia miring keluar atau ke dalam dari sumbu ini. Terus untuk camber itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu camber positif. Ini menghasilkan pengemudian yang ringan. Terus yang kedua camber negatif dapat menghasilkan pengemudian yang berat. Untuk camber 0 itu dapat menghasilkan pengemudian yang kurang stabil dan getaran pada roda kemudi. Untuk penyetelan sudut camber umumnya -1 derajat sampai 3 derajat, namun sudut camber yang sering dipakai antara 0 derajat sampai 1 derajat. Dan perbedaan sudut camber antara roda kiri dan kanan yang diperbolehkan maksimal adalah 0,5 derajat atau setengah derajat atau 30 menit. Jadi misalkan ini bagian dalam kendaraan, terus kemudian roda bagian atas ini miringnya keluar, ini yang dinamakan camber positif. Terus kemudian sudut kemiringan ini adalah yang dihitung. Kalau umumnya yang dipakai itu sudut kemiringan ini adalah 1 derajat. Yang negatif pun juga sama. Dilihat roda bagian atas jika masuk ke bagian dalam kendaraan maka disebut camber negatif. Kita masuk ke sudut yang kedua yaitu caster. Pengertiannya adalah caster adalah kemiringan steering axis bagian atas ke arah depan atau belakang terhadap garis sumbu vertikal bila dipandang dari samping kendaraan. Jadi kalau kendaraan dilihat dari samping, kemiringan dari steering axis ini yang dilihat. Caster sendiri juga dibagi menjadi 3. Yang pertama caster positif. Umumnya digunakan pada kendaraan karena menghasilkan kestabilan saat jalan lurus dan pengembalian kemudi yang baik. Namun jika caster positif terlalu besar akan menyebabkan pengemudian yang berat. Yang kedua, caster negatif cenderung berjalan lurus sehingga tidak ada kestabilan saat berjalan lurus. Jadi kalau kita perhatikan, caster positif, misalkan di sini adalah depan kendaraan. Misalkan sudut steering axis ini dia miringnya ke belakang, kalau dilihat dari samping kendaraan, maka dinamakan caster negatif. Misalkan steering axisnya ini miringnya ke depan, jika dilihat dari samping atau ke arah sana, sesuai depan kendaraan ini, maka ini dinamakan caster positif. Kalau misalkan
steering aksisnya ini lurus, jika dilihat dari samping, maka ini dinamakan caster 0. Yang umum digunakan pada kendaraan yaitu adalah caster positif. Ini fungsinya untuk membuat stabil saat kendaraan berjalan lurus dan pengembalian kemudi setelah berbelok. Terus untuk penyetelan sudut caster umumnya 3-8 derajat. Jadi kemiringan ini antara 3-8 derajat kalau dilihat dari garis sumbu vertikal ini. Terus perbedaan yang diizinkan antara roda kiri dan kanan yaitu setengah derajat atau 30 menit. Jadi roda kiri dan kanan itu diperbolehkan memiliki perbedaan hanya sekitar 30 menit atau setengah derajat. Terus yang ketiga adalah steering axis inclination atau kingpin inclination. Steering axis adalah garis sumbu tempat roda berputar saat berbelok ke kiri atau ke kanan dan bisa digambarkan antara bagian atas dari shock absorber, upper support bearing sampai lower suspension arm ball joint. Steering axis inclination adalah kemiringan steering axis bagian atas ke arah dalam bila dipandang dari depan kendaraan. Offset adalah jarak antara titik potong steering axis dengan jalan dan titik potong garis tengah ban dengan jalan. Offset yang lebih kecil akan membuat kemudi menjadi lebih ringan dan kejutan akibat pengereman dan percepatan berkurang. Steering axis inclination juga menghasilkan daya balik kemudi dengan cara memanfaatkan beban kendaraan. Jadi di sini kemiringan dari kingpinnya, kemiringan ini dilihat dari upper arm dan lower armnya. Dari sumbu vertikal ini jika dilihat dari bagian depan kendaraan. Jadi kalau misalkan di sini ada offset ini adalah titik potong steering axis dengan jalan dan titik potong garis tengah dengan ban, titik potong garis tengah ban dengan jalan. Jadi ini adalah offsetnya. Offset yang semakin kecil akan membuat kemudi menjadi lebih ringan dan kejutan akibat pengereman dan percepatan berkurang. Jadi intinya offset yang kecil itu lebih mudah untuk pengemudian atau lebih stabil. Terus yang selanjutnya adalah wheel angle atau perbedaan sudut belok. Wheel angle atau perbedaan sudut belok adalah jarak antara roda kanan dan roda kiri terhadap titik pusat yang sama kedua roda pada saat membelok. Jadi di sini ada dua buah gambar. Yang satu ini adalah titik pusatnya berbeda. Yang kedua ini titik pusat beloknya sama. Kalau yang pertama, ini nanti ketika berbelok itu akan terjadi slide slipping, sehingga nanti pengemudian itu kurang stabil. Karena dilihat dari sudutnya bisa diketahui seperti ini. Yang satu masuknya itu dalam, yang satu luar, sehingga titik pusatnya tidak bertemu. Kalau yang ini, jika pada titik pusat yang sama saat berbelok, maka sudut belok yang dihasilkan ini tetap atau sama. Ini yang menyebabkan saat berbelok itu kemudi stabil. Makanya ini nanti untuk wheel angle di sini penyetelannya itu sudah ditentukan. Jadi nanti tergantung dari peletakan setirnya.
Itu yang menyebabkan sudut belok ini nanti bertitik pusat sama atau beda. Terus yang selanjutnya adalah to angel out, yaitu to in dan to out. Pengertiannya to angel, to in, dan to out adalah perbedaan antara jarak bagian depan dan jarak bagian belakang roda kanan dan kiri bila kendaraan dilihat dari atas. Bila roda-roda depan memiliki camber positif, maka bagian atas roda miring mengarah keluar. Hal ini akan menyebabkan roda-roda berusaha menggelinding ke arah luar pada saat mobil berjalan lurus. Dan akan terjadi side slip atau bergeser keluar. Dan ini akan mengakibatkan ban menjadi aus. Untuk itu, to in digunakan pada roda-roda depan untuk mencegah roda menggelinding keluar yang disebabkan oleh camber. Dengan demikian, to in berfungsi sebagai koreksi camber dan sebagai koreksi gaya penggerak. Jadi, kalau kita kembali lagi ke camber itu kan roda bagian atas depan, roda depan bagian atas ini yang umum digunakan adalah bagian atas roda bergerak atau miring keluar kanan kiri. Kalau ini tanpa diimbangi dengan sudut to in, ya sudut to in ini, maka roda itu akan cenderung bergerak keluar begini. Yang arah sini bergerak keluar sini, yang kiri ini bergerak ke arah kiri, sehingga itu dapat menyebabkan keausan pada ban. Nah, untuk mencegah keausan pada ban, makanya camber positif itu diimbangi dengan sudut to in. Dengan sudut to in ini. Sehingga keausan ban menjadi berkurang. Terus untuk penyetelannya, jika mobil dengan penggerak roda belakang, penyetelan to in umumnya 0 sampai 5 mm. Jika mobil dengan penggerak roda depan, penyetelan to out-nya umumnya 0 sampai 2 mm. Untuk mempermudah sporing, sekarang sudah ada alat yang lebih modern. Jadi semua penyetelan sudut itu bisa dilakukan dengan sempurna atau dengan benar. Jika terjadi kesalahan itu bisa langsung diketahui atau terbaca. Nah, sekian materi hari ini, semoga dapat dipahami. Jaga selalu kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.